bersyukur buat segala kebenaran yang memerdekakan kami ketika kami membaca firman-Mu, dan kebenaran itu benar-benar memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus berbicara dan berkata-kata kepada kami. Dan ketika firman-Mu disampaikan, Engkau memberkati kami, Engkau mengisi kami, Engkau memenuhi kami, mengurapi kami. Dan ketika kami yang belum dibaptis Roh Kudus, kami dibaptis Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang beda, orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan aku menolak setiap roh jahat. Aku katakan mau keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Keluar dari setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta kerajaan surga, kerajaan Yesus Kristus memerintah atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Nah, saya sudah lama tidak ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di situasi seperti ini, ya. Tentu menyenangkan. Saya menggantikan Pak Didi. Karena Pak Didi mungkin ada keperluan yang beda, jadi saya menggantikan beliau. Ya, tidak apa-apa kok. Pada boleh. Turun beda tidak boleh aku. Boleh kata Pak Sih. Oh ini Kudus ini. Kudus apa? Kudus itu apa ya? Zaman dulu itu kalau sepak bola itu kan kalau bayar itu ditutup pakai seng atau pakai gede gitu. Nah, anak-anak kecil itu suka Kudus, Kudus itu Kudus. Kudus tapi panjang rolangan. Baik, temanya hari ini adalah hidup dipimpin atau hidup bersama Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita mengerti dulu bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Roh Kudus bukan sesuatu yang dia tidak bergerak. Roh Kudus bukan sesuatu yang dia tidak bisa merasakan. Tetapi Roh Kudus adalah satu pribadi, sama seperti kita. Dia bergerak, dia hidup, dia bisa merasakan, dia bisa bersedih, dia bisa bersuka cita. Itu Roh Kudus. Memang roh tidak kelihatan, tetapi kita bisa merasakannya. Nah, bagi kita seringkali saudaraku, ketika kita awal mendengar, maka kita bingung juga. Roh Kudus beda nggak ya dengan makanan yang biasa Selasa dibawa Aldi? Itu roh apa ya? Atau apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Kuda? Kadang-kadang kita bingung, Roh Kudus itu apa? Karena nggak kelihatan. Tetapi saudaraku, semua roh pasti bisa manifest ketika dia ada medianya. Dia bisa kelihatan ketika dia ada medianya. Nah, saudara, ya, saya bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, sama seperti air, dia akan berbentuk gelas medianya karena gelas. Betul? Dia bisa tercecer kemana-mana kalau dia tidak ada medianya. Tetapi Roh Kudus tidak demikian, saudara. Beda dengan air. Roh Kudus, kita akan belajar nanti banyak hal, saudara. Roh Kudus itu penting bagi kita. Roh Kudus adalah janji Bapa, janji Tuhan Yesus bagi kita. Dia adalah pintu. Saudaraku, pintu. Jadi saya mau beritahu kepada berapa banyak Bapak Ibu Saudara ingin diberkati.
Ini berarti saudaraku, Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus adalah jaminan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Roh Kudus adalah janji Yesus sebelum dia naik ke surga. Maka itu saudaraku, Roma 8 berkata juga, saudaraku, bahwa Roh Kudus, saudaraku, itu adalah warisan juga, saudaraku. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara, Tuhan pengen memberkati kita. Nah, Tuhan tidak pengen kita menderita. Ya, betul saudaraku. Sebab di dunia ini saudara akan sulit Anda membedakan mana berkat surga, mana berkat dunia. Sebab di dalam pikiran kita yang namanya berkat sudah pasti di identifikasi itu cie, uang. Kalau Anda naiknya masih sepeda, orang dunia berkata, wah, tidak diberkati. Tapi kalau Anda, saudaraku, setangnya bundar, orang berkata kamu diberkati. Itu dunia, itu orang-orang di dunia. Dan kita yang duduk di tempat ini susah untuk berubahnya. Maka saudaraku, bagi orang yang cukup kaya kita bergaul karir. Bagi orang yang setengah kaya kita setengah karir. Bagi orang yang tidak kaya, saudaraku, kita tidak karir. Karena di otak kita, saudaraku, sudah tertanam bahwa yang namanya sukses, kaya, sudah diberkati, itu begitu. Sehingga kita sulit membedakannya. Nah, Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus adalah materai. Dia adalah pintu, saudara. Selain daripada dia adalah anugerah Tuhan bagi kita, saudara, untuk Anda memasuki berkat-berkat yang ilahi, pintunya semacam Roh Kudus. Roh Kudus adalah pintu janji Bapa kepada kita. Kalau Anda tidak bergaul karib dengan Roh Kudus, sedikit juga. Saudara tahu, ada falsafah Jawa yang ngomong kebo nyusu good L. Kebo nyusu good L. Ini di Kalimantan tidak ada. Ini mesti belajar sama pembimbingnya. Oh, pembimbingnya juga nggak ada. Palembang juga nggak ada ya. Itu cuma ada di sini. Saya nggak tahu apakah itu butuh atau bukan. Saya ingin melatar belakangi dulu sebelum saya masuk lebih dalam, saudara. Saya minta tolong Andi. Ya. Oke. Saudara perhatikan bahwa Andi sama saya kesetnya datang mana? Yang dikasih berkat. Saudaraku, kesetnya tua saya. Benar, saudaraku, rambut saya sudah putih. Benar, bodinya juga lebih mantap saya. Karena saudara mungkin dia kena angin, masuk angin. Benar nggak saudara ya? Persis saudaraku, rambutnya putih, dia masih coklat. Ya saudaraku, tapi saya beritahu kepada Anda semua, belum tentu saya lebih dewasa dari dia. Belum tentu, saudara. Sebab dewasa bukan bicara soal rambut yang putih, bodinya, kebunnya sukunya. Ya saudaraku, maka itu dunia ini terbalik. Paulus berkata, saudaraku, supaya kehendak Allah itu digenapi. Nah, masalah dewasa dan masalah tidak itu seberapa banyak Anda nukar kehendak Anda dan kehendak Tuhan. Tukar, maka Anda dewasa. Itu kayak main koin, kumpulin koin sebenarnya. Nah, kalau Anda, saudaraku, nggak pernah nukar koinnya, itu saudaraku dengan kehendak Allah, Anda sekalipun bodinya sudah gede, bahkan jalannya
bukan soal bodi, saudaraku. Bukan soal rambut yang putih. Dewasa bicara soal hikmat dan karakter. Dan itu hanya Anda bisa dapat jika Anda punya kehendak ditukar dengan kehendak Allah. Anda punya kehendak ditukar dengan kehendak Allah. Anda punya kehendak ditukar dengan kehendak Allah. Maka itu Anda menjadi dewasa. Aman? Ya, amin. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana, tetapi susah. Betul nggak? Susah mengukur kehendak Allah dengan kehendak kita. Contoh aja, saudara. Contoh. Saya memberitahu kepada Anda satu contoh yang sulit bagi Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, kalau Anda cuma punya uang bomban, ya toh? Bomban. Lalu saudaraku, pelayanan ini untuk duit. Orang yang Anda layani butuh duit, atau bayar untuk kebaikan. Kehendaklah bayar untuk kebaikan, tapi belum bayar listrik, belum bayar air. Mana bisa? Bagaimana caranya? Kalau diceritakan gampang, ikuti aja Roh Kudus. Betul, gampang ikuti. Itu cerita nenek-nenek. Waktu kenyataannya, sesok listrik dicampur. Atau kalau enggak, saudaraku, kalau enggak, waktu ada orang sakit, hatinya ngomong, doakan ya, tapi apa itu? Atau kalau enggak, tetangga, saudara, dorongan hatinya sudah butuh Injili, beritakan kebenaran, tapi hati nanti dibenci. Kita bertentangan. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Maka saya berharap background ini cukup untuk melatar belakangi Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara memahami bahwa Roh Kudus dibutuhkan untuk masuk karunia. Anda tidak akan punya karunia yang namanya membedakan roh kalau Anda tidak pernah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Sama. Anda juga tidak akan pernah mendapatkan karunia menyembuhkan orang kalau itu juga tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Anda juga tidak akan pernah bisa berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang berbeda kalau Anda tidak punya Roh Kudus juga. Jadi makanan apa Roh Kudus itu? Mari buka Galatia 5 ayatnya yang ke-18. Galatia 5 ayatnya yang ke-18. Ini ayatnya. Tadi saya katakan sekali lagi bahwa saya mendasari kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus adalah janji Allah bagi kita. Roh Kudus adalah satu pribadi bagi kita. Ya, dia bisa bersinggung, dia bisa juga sukacita, dia juga bisa bersedih, dia juga bisa bergerak. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi, sekali lagi saya ulangi bagi Bapak Ibu Saudara semua dan bagi saya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu apa hubungan hukum Taurat dan pimpinan Roh? Dan apa hubungannya dengan kita? Urusan-urusan mereka. Kok kita hidup pakai hukum primbon, betul nggak? Kok kita hidup pakai hukum perusahaan kita? Kita juga pakai hukumnya tetangga kita, hukumnya Undang-Undang Dasar 45.
Ada hubungannya nggak hukum Taurat dengan itu? Saya berharap saya bisa menjelaskan ini dengan mudah kepada Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara bisa menerima. Tapi sebelum saya masuk, saya mau beritahukan kepada Anda yang mau diberkati Tuhan, itu tergantung berapa banyak Anda menyediakan budi-budinya, tempatnya bagi Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau dijelaskan dulu. Sebab di sini ada 3 variabel. Yang pertama, kamu. Yang kedua, hukum Taurat. Yang ketiga, Roh Kudus. Benar? Kita mau tes disertasinya. Kita mau tes saudara pakai tes apa? SPSS. Kita mau tes saudara pakai isu nggak bisa. Anda mesti pakai hukum ilmiah. Kalau Anda hidup di dunia ini, semua orang di muka bumi ini, entah ada di hutan, entah ada yang di tengah laut, entah ada yang di dalam laut, entah juga orang yang belum kenal Yesus, dia terikat yang namanya hukum Taurat. Semua yang terikat dengan namanya hukum Taurat. Suatu saat hukum Taurat itu terbuka bagi kita. Contoh misalkan, nggak ada yang ngajarin saudaramu, orang yang ada di tengah hutan bisa hormat sama papa mamanya. Benar? Benar ya? Apa aja? Pernah nggak dengar cerita, kecuali Yuhan ya? Pernah nggak dengar cerita, saudaraku, orang yang tidak kenal Tuhan bisa menghormati orang tuanya? Cari PR bagi Bapak Ibu Saudara. Itu normalnya manusia. Dia sekalipun nggak baca hukum Musa, hukum Musa itu sudah ada di hatinya. Paham? Jadi saudara, sekalipun itu kerajaan, saudara, kerajaannya orang bengis, dia tetap yang namanya saudara nggak boleh membunuh orang tua. Nggak boleh. Itu contoh. Jadi setiap kita, saudaraku, terikat dengan namanya hukum Taurat. Dan hukum Taurat bersifat berkonsekuensi. Jadi saudaraku, hukum Taurat selalu ada konsekuensinya. Kalau Anda misalkan tidak menghormati orang tua Anda, hukumnya adalah Anda jatuh miskin. Sebab Amsal juga berkata, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu, betul tak? Ya, saudara, jauh sebelum kitab-kitab itu ditulis, Tuhan sudah taruh itu di sana. Setiap orang hidup, saudaraku, dia tersangkut hukum Taurat. Hormatilah Tuhan Allahmu, jangan membuat patung, betul tak? Saudara, semuanya dan penyembahnya, semua itu ada konsekuensinya. Selalu hukum Taurat ada konsekuensinya. Saudara, ini beban perlu ya? Saya berharap saudara mudah. Soalnya kalau enggak, saudaraku susah nanti. Anda bisa paham? Sebelum saya lanjutkan saudaraku, dan kita mulai masuk nanti
berselancar dengan Roh Kudus. Tapi Anda mesti tahu prinsipnya, setiap kita, saudaraku, setiap kita terikat dengan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, ya, saudara, ya. Anda lihat Tuhan Yesus ngomong begini, saudara, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Beliau bersabda, jika ingin membuat orang lain itu seperti berbuat padamu itu, berbuatlah itu kepada orang itu. Hukum apa itu? Hukum riba? Enggak. Berarti kalau kau pengen orang lain memberi, maka kau harus memberi. Kata Tuhan Yesus itu betul tak? Itu hukum sudah ada jauh sebelum Musa. Benar? Tabur tuai. Saya ingin menjelaskan bahwa Anda terikat hukum Taurat. Dan hukum itu, saudaraku, saya pastikan celaka orang yang terikat hukum Taurat. Sebab saudara, timbangannya, kalau boleh saudaraku, saya minta tidak ada timbangan. Timbangan berat loh. Ya, kalau Anda dosanya nanti ternyata melanggar hukum Tauratnya lebih banyak daripada Anda hidup baik, maka saudaraku, Anda game over. Nah, kalau Anda suka main game masih bisa diregen lagi, betul nggak? Tapi sayangnya hidup ini, saudaraku, bukan main game. Hidup ini sekali Anda gagal, saudaraku, ya sudah, tantangan berikutnya. Benar, saudaraku, saya menyesal. Semua kita penyesalan saya. Saya belum pernah minta maaf sama papa saya atas kekurangan ajaran saya. Dan saya tidak tahu sampai sekarang saya nyesel kenapa dulu saya pengen lempar sama papa saya gara-gara saya dimarahin. Dan karena hukum itulah bicara pada saya terikat. Roh Kudus memimpin kita. Nah, nanti saudaraku, nah sekarang saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus mau naik, Mas Rino, kamu bisa cari ada khotbah saya 2 minggu lalu yang pagi. Yang pagi. Saya menunjukkan kepada Anda, saudaraku, supaya Anda memiliki pengharapan bahwa Anda bisa terlepas dari hukum Taurat hanya kalau Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya ulang, kata-kata saya ini mungkin hambar bagi saudara, tapi perhatikan baik-baik. Anda bisa terlepas dari hukum Taurat kalau Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan yang maksud saya terlepas dan tidak berlaku bagi saudara. Justru Roh Kudus itu menolong Anda mengenalinya. Roh Kudus akan menolong Anda mengenalinya. Saudara, Roh Kudus akan memimpin Anda mengenalinya. Itu yang dimaksud dari Filipi, saudara. Nah, bagaimana Anda mau dipimpin? Saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita, akan tetapi jika kamu memberi dirimu yang pertama. Sebab saudaraku, saya harus katakan kepada saudara, Anda punya hak bebas. Benar? Dan Tuhan hargai, Tuhan hormati. Anda mau dipimpin atau enggak, tetapi yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Anda tanpa tekanan, Anda tanpa intimidasi. Yang jelas Alkitab berkata, Anda dengan sukacita memberi
Jadi langkah pertama supaya Anda dipimpin oleh Roh Kudus adalah memberi diri. Maka itu saya tidak pernah keluar kamar kalau saya tidak berkata Roh Kudus pimpin saya. Sebab di dunia ini saudaraku banyak salahnya. Tubuh kita aja sudah tinggal di dalam kesalahan, betul? Pengennya kita berbuat baik, pengennya kita ini menyanjung, tahunya malah terkit omongan kita. Pengennya kita membantu, bantuan kita malah dianggap ngenyek. Saudaraku, di dunia ini banyak salah. Dan kalau Anda tidak dipimpin Roh Kudus, bagaimana caranya? Maka itu saudara jangan pernah keluar kamar sebelum berkata Roh Kudus pimpin aku. Dan saya pastikan hidup saya saudaraku, pasti saya dilapor Roh Kudus di pagi hari itu. Itu jaminan. Saya selalu keluar kamar dengan fresh. Jam 2 pagi sekalipun istri saya tidur, saudaraku kadang saya bisa dilawat Tuhan, saya nangis, saya berkata Tuhan aku khawatir, Tuhan kalau produkku ini ditolak, dan Tuhan bisa peluk saya, Kristian. Selesai hati saya. Dan kadang saya konseling dengan Roh Kudus, saudaraku, konseling sendiri dengan Roh Kudus. Tadi omongannya Bapak itu menyelekit sama saya luka, saya merasa dipojokkan. Tahu kan maksud saya berbuat baik, tapi pikirannya dia malah. Saya konseling sendiri dengan Roh Kudus, dia pribadi, dia sembuhkan saya, dia pulihkan saya, saudara. Dan apakah Roh Kudus berbentuk merpati? Dia enggak, dia pribadi, saudara. Pribadi, tapi buah-buahnya kelihatan. Buah-buahnya kelihatan, saudara. Dan saya misalkan ngomong ke anaknya, saya misalkan Fran begitu. Itu nubuatan apa kata Roh Kudus? Nanti nggak saudara? Banyak kita anak Tuhan nggak sadar omongan kita justru saudara mendatangkan kutuk bagi orang lain. Cabut, saudara. Orang Inggris itu sudah meneliti penduduk Jawa Tengah itu 80% gila. Saya nggak tahu indikasinya apa. Itu saya baca 7 tahun lagi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama Alkitab berkata beri dirimu dulu. Anda punya kehendak? Nah, karena kita sudah mendengar khotbah dipimpin oleh Roh Saudara, maka kehendak copot, pak, copot, ganti kehendak Tuhan. Nanti, saya pernah kejadian, saudara. Ini dari sini. Suatu kali saya pertama-tama dibimbing, belum begitu bertumbuh. Pembimbing saya itu sudah kayak ikan kong, matanya kecil. Nah saya sama teman PA saya begini, kok tinggal basket nih, kok tinggal basket. Nanti jadwal PA harus PA, tinggal basket. Ya saudara. Tapi mungkin pembimbing saya itu betul-betul dikuasai Roh Kudus, saudara. Dia dipimpin Roh. Dia malah ikut basket. Oh ini. Basket bang, dia ikut basket. Ikut basket. Bang, dia ngasih saya untuk saya melepaskan kehendak saya supaya mengambil pimpinan Roh Kudus, apa yang harus Roh Kudus kerjakan. Ngerti? Saudaraku. Dan hal ini saudaraku sangat-sangat mudah. Suatu kali saudaraku ulang tahun teman. Nah, daerahnya adalah pas jadwalan ponsel, PA, jadwalan sponsor. Saya marah. Kehendaknya ini marah. Tahu gak tuh Tuhan Yesus itu sama aneh itu makan
saudara. Jadi waktu itu saya tinggal, pembimbing saya datang, saya tinggal makan-makan. Roh Kudus berduka. Saya tidak damai banget. Hati ini tidak damai. Kalau ketemu dia itu rasanya itu pengen segera ngomong minta maaf, tapi dia ini kan wajarnya senyum terus ya, senyum ramah gitu ya. Jadi membuat saya malah tambah salah tingkah, padahal dia ya tidak apa-apa. Tapi Roh Kudus mendorong saya untuk saya segera minta maaf. Dan pas saudaraku dia sendiri, saya ngomong, Mas, saya panggilnya bukan Mas, teman kan itu. Itu hati yang berpakai saudara. Akhirnya saya ngomong gini, saudara, aku minta maaf, saudara. Ngaku kemarin sama kita janji jangan pakai aku nggak pakai. Saudara, seringkali Roh Kudus membuat kita, saudara, dilatih sedemikian masuk di dalam kebenaran. Rupanya saudara, rupanya untuk minta maaf itu juga tidak mudah. Oh, sebenarnya itu dosa khusus, betul nggak? Oh, dosa khusus. Anda tahu dosa khusus? Ada dosa umum katanya. Mungkin berbohong itu dosa umum. Tapi kalau dosa khusus itu menyangkut hal pribadi sekali Bapak Pendeta, itu dosa khusus. Jadi ada tujuan umum, tujuan khusus katanya. Kayak membuat rancangan pendidikan aja, ya, benar nggak saudara? Ada dosa umum, dosa khusus. Saya nggak bisa soal selingkuh, saya nggak bisa akui Bapak Pendeta. Itu dosa khusus itu. Gitu. Itu dosa pribadi Bapak Pendeta, susah. Nah, saudara, kadang-kadang kita susah untuk mengungkap hal pribadi. Padahal saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, kita mesti terbuka yang pertama empat mata. Nah, jika ada orang berdosa, itu kan seakan-akan kalau Anda baca itu buku itu seakan-akan kalau Anda baca kan kayaknya itu sebuah satu intimidasi. Kalau Anda berdosa, tegur empat mata. Rupanya setelah saya ikut trainingnya tidak begitu, saudara. Jadi kalau berdosa, tegur empat mata. Wah, misalkan Anderson di anak PH saya nggak perlu bawa KJ, saya cukup pribadi. Iya, besok puluhan, gampang, ya. Lalu saudaraku, katanya kita mesti naik terbuka, bisa terbuka dengan beberapa saksinya. Teman PA mungkin ngomong juga sama saya, latih benar-benar. Kalau ada masalah, saya kumpul, Alfi, misalkan sama Anderson, sama Fra, ngomong, Rudi, ngobrol, cerita, terbuka. Saya latih terbuka dengan saya nanya Piro. Itu belajar terbuka. Nah, kalau saudara-saudaraku katanya kita bisa mudah terbuka di depan jemaat. Kita mudah terbuka di depan jemaat. Nah, saudaraku, Roh Kudus mau memimpin Anda ketika Anda memilih, ketika Anda menyerahkan diri.
Saudara, saya juga hal yang sama. Itu tidak berlaku bagi Anda saja. Saya juga sama. Kalau saya tidak memberi diri dipimpin Roh Kudus, saya juga bicara dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, saya ingin Bapak Ibu saudara mulai sekarang mendeteksi apakah hidup Anda selama ini dipimpin Roh Kudus, dipimpin toger, dipimpin oleh yang namanya pikiran-pikiran zaman sekarang. Anda mengerti? Ada satu cerita Paulus mau pergi ke Korintus dan dan Roh Kudus berkata mencegah. Lalu dia diminta untuk pergi ke Korintus. Dan rupanya di situ Roh Kudus banyak, umatku banyak di tempat itu. Umatku banyak katanya. Saudara, untuk yang terakhir, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, satu ayat lagi ini memperjelas kepada Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 25. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku. Jika Anda dipimpin oleh Roh, tadi ayat 18 berkata bahwa Anda tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, betul? Hukum Taurat berkata kerjakan ini, kerjakan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi hukum Roh menggenapinya. Benar? Betul? Betul saudara? Ya. Dan Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Yang jaga multimedia sedang sibuk ngitung sehingga ayatnya tidak berubah. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah saudaraku, kata Alkitab yang namanya melekat, Anda tahu Alkitab berkata, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat. Oke? Ya, saudara, sungguh hatinya melekat. Bahasa asli yang dipakai adalah sungguh dia memikirkan aku terus, katanya. Ngerti saudara? Bahasa yang dipakai, terjemahan yang dipakai, Tuhan berkata, Daud ini hamba-Ku yang berkenan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudaraku, yang dimaksud adalah Daud ini memikirkan Tuhan terus. Jadi semacam seperti pacaran. Jadi Anda duduk memikirkan Tuhan, Anda di samping istri Anda juga memikirkan Tuhan, Anda di samping pacar Anda juga mikirin Tuhan. Jadi selamat Anda mesti berkata kepada pacar Anda, maaf Anda second person. Sebab ada pribadi sungguh hatiku melekat. Jadi ini terbalik. Nah, dipimpin oleh Roh Kudus artinya Anda memikirkan terus menerus, saudaraku. Anda memikirkan terus apa maunya Roh Kudus. Maka Anda beruntung, katanya. Maka Anda diberkati. Nah, maka Anda diberkati. Anda terluput, katanya.
saudaraku. Satu kali saudaraku, saya pulang dari luar kota tuh capek. Waktu lewat kali gawe saudaraku, berkali-kali mobil dia. Dan lucu, saudara, sebelum terjadi dead, saya sempat tidur beberapa menit sambil nyetir. Sadar itu dead. Dan kemudian saudaraku, waktu saya itu mobil gak bisa belok kanan. Jadi mobilnya gak bisa belok kanan. Jadi ini terus. Jadi setiap kali ini saya saudaraku atret lagi. Tetapi saudaraku, saya berdoa, saya minta supaya kedaulatan Tuhan itu. Hari masih gelap, saudara. Dan sampai ke bengkelnya ngomong gitu, ini ajaib bisa sampai Semarang. Sebab ini setelnya bengkok terus, ngiri terus, harusnya muter ini terus. Saya mau tunjukkan kepada Anda, kita beruntung di bibit Roh Kudus. Suatu kali saudara, saya ini nganter Cikiki pelayanan ke Salatiga naik motor. Nah, setelah Saloka kan kanan jalan tuh, kemudian maju sedikit kiri jalan ada pom bensin, itu belok kiri, sedikit belok kiri, itu ada 2 bus. Tapi yang lucu gini saudara, itu mestinya saudara, itu papasan Anda dan saya berpisah. Papasan. Tapi ya mesti motor saya bisa di samping. Tetap jalan. Saudara, ya, ajaib. Satu kali saya pernah perjalanan. Dan Roh Kudus ngomong dengan jelas. Anda mesti pikirkan terus. Roh Kudus ngomong apa ya? Roh Kudus ngomong apa? Anda mesti terus bertanya. Saudara, maka saudara, Roh Kudus memimpin Anda. Roh Kudus akan tolong Anda. Dan ya, saudara, suatu kali kan ada ya refresh video, saya ditelepon Pak Didi. Pak, dulu anggota komselnya, anaknya Pak lalu itu kerasukan setan. Dan kemudian, tapi posisinya kita masih Salatiga ya. Saya masih Salatiga. Saya telepon ke sini supaya di visit dulu, nanti pas ketemu saya kita bisa ngobrol. Itu anak saudaraku, isolnya cuma ngomong 2 kata. Yang pertama, maaf ini, masuk. Yang kedua, 2 kata ini sampai dia itu disumpeli kayak. Jadi kalau ketemu itu, Anda jangan tersinggung kalau dia ngomong masuk. Ya 2 kosakata atau ini. Tadinya dia tidak begitu. Nah saudaraku, karena laporannya kerasukan setan, kan gampang loh kalau setan itu. Betul kan? Gampang, roh kita lebih besar. Tapi masalahnya bukan begitu. Setelah saya lihat, oh ini setan jenis, Anda mesti doa puasa. Jadi setelah ketemu beberapa kali, 4 kali konsul sama saya, saudaraku, itu Roh Kudus sampaikan. Jadi sini mesti dengan doa puasa. Tadinya, waduh, saudaraku tidak bisa. Dia cuma ngomong dalam waktu. Roh Kudus beritahu saya begini, dia mesti berubah yang pertama mamahnya dulu.
Saya konseling dari atas, ada enggak yang seperti dia? Tidak ada. Nah, mati muda ada semua, mati muda. Termasuk anaknya dia orang mati muda. Oke, selesai saudaraku. Ini tidak masalah. Tidak ada jalur spiritnya juga, tidak ada. Nah, kemudian setelah Roh Kudus buat mereka ini akur, mereka jadi papa mama, jadi satu lagi. Tadinya mereka salah-salahan. Gitu. Kalau di depan kita, saya sampai bingung. Nying, mamanya buka misalkan omongan, nah bapak itu gini, bapaknya langsung bilang, "Wih, orangku, aku kerja, kamu," gitu. Jadi mamanya baru ngomong bapak, papahnya sudah membawa sekeranjang kata-kata pembelaan. Tapi nanti bapaknya ngomong, "Lah ini mamanya ngomong, ini rasanya hati aku." Jadi salah-salah terus. Ketika konseling, Anda butuh Roh Kudus untuk mengerjakannya, saudara. Nah, kemudian ini teknik konseling saya kasih tahu yang pertama. Kalau ada orang yang konseling dengan Anda, tapi orangnya itu masih ungkit-ungkit masa lalu, pastikan konseling Anda masih tetap. Jaga. Anda mesti ngomong ini, kamu mau tak konseling? Satu, yang pertama, tidak boleh ungkit masa lalu dulu. Satu. Yang kedua, jangan bahas masa lalu. Yang kedua, ikuti pil yang saya berikan. Kalau tidak usah konseling sama saya. Pasti tidak sih. Ngerti? Nanti misalkan konseling, saya konseling sama Pak Hilmi. Nah, baru ini ternyata mau bisa disampaikan cocok dengan masalah dewe. Dewe malah ngomong dewe ini suruh berjuang bareng. Oh, masalah dewe ini kan masalah piye? Bayar utangnya ini loh, dia sadar sebenarnya kan. Tapi tidak ngikuti pilnya dia. Pilnya dia doa bareng, kerjakan juga bareng. Kalau tidak, terakhir, itu terakhir. Sebenarnya terus aku waktu sore datang, saya minta bapak, aku sama Pak Roni, sama Pak Roni, sama Ibu, seminggu, 1 bulan 2 kali, seminggu. Tapi saya cek dulu, saya ketika mereka kumpul, saya cek. Dan terakhir saya cek, itu kita cek saudara, kita buat puasa. Setiap malam tumpangin tangan, tumpangin tangan, baca Alkitab ini, tumpangin itu, Alkitab kayak pribun aja di rumah itu, tumpangin tangan. Saudaraku, sekarang kalau Anda ketemu anak itu nggak ngomong lagi, jok, nggak ngomong lagi juga, tumpangin. Dia sekarang bisa normal sekolah minggu. Saudara, dia sekarang bisa normal sekolah minggu. Itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus. Artinya saudara, Anda mesti punya Roh Kudus. Sudah ketemu poin saya terakhir. Ya, terus ya, Roh Kudus dijanjikan. Ya, perhatikan baik-baik Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Sekali lagi saya ulang baik-baik, saudara. Roh Kudus yaitu penghibur, saudara, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa
dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu akan diajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh karena itu saudara, tua, muda, semua diberkati Tuhan. Roh Kudus adalah pintu. Roh Kudus adalah meterai. Anda diberkati Tuhan. Tidak mungkin Anda tidak diberkati Tuhan. Pasti ada sesuatu something yang Anda perlu konsisten dengan Roh Kudus. Amin. Gagal sesuatu yang wajar, tapi tinggal dalam kegagalan tidak wajar. Anda harus keluar dari sana. Oke, saudara. Roh Kudus tandanya bukan gigi lama-lama, itu salah satu aja kita berbahasa. Betul? Saudara, saya akan doakan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah karunia yang diutus Bapa kepada kita supaya kita masuk. Karena kita masuk dan menggenapi semuanya. Anda akan diberkati. Anda akan mengerti sukacita. Amin. Amin ya. Anda juga masih. Saudaraku, ini adalah Tuhan Yesus sebelum pulang ke surga. Dia janji kumpul di Yerusalem. Dia bawa murid-muridnya ke Betania. Kenapa dibawa ke Betania? Karena di sana ada peristiwa 3 hal. Yang pertama, kebangkitan Lazarus. Yang kedua adalah peristiwa pengurangan minyak. Yang ketiga adalah pelayanan Marta dan Maria. Ada yang melayani rohani, ada yang melayani jasmani. Marta dan Maria. Dan Gereja Suara ini. Sebelum Yesus kumpul di Yerusalem dibaptis Roh Kudus, Anda diminta kumpul di Betania, di gereja, supaya Anda mengingat yang pertama ada kebangkitan. Miliki pengharapan akan Roh Kudus yang membangkitkan Anda. Yang kedua, saudara, bicara tentang penyerahan minyak yang mahal. Yang ketiga, lakukan entah pelayanan jasmani atau rohani. Amin. Kita sembahyang. Anda punya iman tidak ya? Atau mau punya amin? Sudah siap ya?